Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu puji-pujian sekolah minggu. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tamatkan dan
teman-teman kita akan nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Shalom, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kakak guru sekolah minggu GBI Bulu Plaza Bekasi. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya apa kabar? Adik-adik tentunya dalam keadaan sehat ya, dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, berapa banyak adik-adik yang saat ini sangat rindu bersama-sama beribadah ke gereja, ketemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, dan ketemu juga dengan teman-teman. Dan adik-adik, kakak juga sangat rindu bertemu dengan adik-adik, tapi percayalah, kita pasti akan bertemu di waktu yang tepat, di indah pada waktunya. Dan kakak percaya dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap semangat, tetap bersabar, kita pasti ketemu ya. Nah, saat ini kakak hadir untuk adik-adik memberikan cerita tentang Alkitab. Mungkin adik-adik sudah lama sekali tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kakak sudah membuat videonya, jadi adik-adik boleh mendengarkan videonya, mendengarkan cerita dari kakak hingga selesai. Nah, untuk itu adik-adik kakak minta untuk adik-adik semua duduk yang manis, tetap mendengarkan cerita kakak hingga selesai. Nah, saat ini kakak minta adik-adik yang belum membawa Alkitabnya, belum menyiapkan Alkitabnya, adik-adik boleh ambil. Jika adik-adik yang sudah menyiapkan, kita boleh sama-sama membaca firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik kakak minta untuk duduk yang manis ya, untuk dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak minta adik-adik kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Adik-adik siap ya, kita mau berdoa. Jika yang mau ikutin juga boleh ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama kembali bertemu Tuhan. Walaupun saat ini jarak memisahkan kami, tapi kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, baik kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik di rumah, dalam keadaan sehat Tuhan. Jika ada adik-adik yang sakit, bahkan orang tuanya yang sakit atau kakak adiknya yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan buat adik-adik. Dan kami percaya Tuhan, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, bahkan segala sesuatunya indah pada waktunya, kami boleh bersama-sama kembali beribadah bersama dengan adik-adik, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami berada, kami tetap Tuhan menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kakak-kakak sekolah minggu percaya bahwa adik-adik tetap menjadi anak-anak yang kebanggaan orang tua, kebanggaan Tuhan Yesus juga. Mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah adik-adik boleh duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan, menjadi Tuhan yang lebih lagi, menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kakak akan menceritakan perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Nah, firman Tuhan yang kakak ambil itu adalah dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nah, cerita dari firman Tuhan ini kakak bikin tema adalah Tuhan mengenal hati. Nah adik-adik, berapa banyak yang mengetahui bahwa Tuhan itu mengenal hati adik-adik, mengenal hati kakak-kakak sekolah minggu. Jadi adik-adik harus menjadi anak-anak yang baik, tetap menjadi yang baik karena Tuhan mengenal hati. Nah, kita akan buka Alkitab kita akan baca bersama-sama dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nah, adik-adik boleh menyimaknya dan adik-adik juga boleh membacanya. Jika adik-adik yang sudah bisa baca, boleh baca bersama-sama dengan kakak ya. Nah, kakak akan bacakan perikopnya, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku dari orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah adik-adik, kakak ambil dari cerita ini yang membedakan antara perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Nah adik-adik, kakak memperumpamakan orang Farisi ini adalah orang yang sangat-sangat sombong. Kenapa? Kok sombong kak? Bukankah dia orang yang baik? Betul. Dan di ayat 11 dia mengatakan orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, memang apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini sudah benar. Dia bukan perampok, dia bukan penzina, bukan orang lalim, bahkan dia berpuasa, dia memberikan 1/10
dari segala penghasilannya untuk Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, orang Farisi ini sangatlah sombong hati. Dia meninggikan hatinya sehingga apa yang dia lakukan itu sangat-sangat layak, sedangkan orang lain yang dilakukan itu tetap salah bagi dia, karena dia menganggap diri dia yang paling benar, orang lain tidak. Dia membandingkan diri dia dengan si pemungut cukai. Memang kita boleh tahu bahwa pemungut cukai itu adalah orang yang sangat-sangat berdosa. Kenapa? Kalau pemungut cukai itu di zaman dahulu adalah orang yang pemeras dari segala penghasilan orang. Misalnya kalau kita dengar itu, kalau kita tahu sekarang adik-adik itu adalah penagih utang ya. Nah kalau zaman dulu itu dibilang pemungut cukai, memang di hadapan Tuhan tidak baik. Tapi si pemungut cukai ini dia menyadari segala kesalahan yang dia lakukan. Makanya di ayat 13 mengatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Jadi, sedangkan si pemungut cukai, dia tahu dia bersalah, dia tahu dia berdosa, tapi dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Tapi kalau si pemungut cukai ini, dia sangat sombong karena dia merasa di hidupnya itu benar. Nah, adik-adik, tapi Tuhan tidak suka apa yang dilakukan orang Farisi ini. Tapi adik-adik boleh menyimak apa kata Tuhan Yesus. Di ayat ke-14 dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Adik-adik harus mengetahui bahwa Tuhan justru membenarkan si pemungut cukai, sedangkan orang Farisi itu tidak. Kenapa? Karena orang Farisi itu sangat-sangat sombong. Sedangkan si pemungut cukai, dia sangat menyadari bahwa kesalahan yang dia lakukannya, dia minta maaf. Dia minta Tuhan mengasihani hidupnya. Makanya dia berkata, "Ya Tuhan Allahku, kasihanilah aku yang berdosa ini." Nah, adik-adik juga kakak minta, adik-adik jangan menjadi orang yang sombong. Mungkin adik-adik juga di sekolah atau adik-adik anak-anak yang baik. Misalnya, aku nggak pernah menyontek, aku nggak pernah berbohong, aku nggak pernah melawan orang tua. Kakak mengatakan itu tidak salah. Itu apa yang adik-adik lakukan itu sudah benar. Yang kakak tidak suka adalah jika adik-adik menjadi anak yang sombong. Karena Tuhan tidak menyukai anak-anak yang sombong. Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang congkak hatinya, yang tinggi hati. Karena Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan, "Sebab barang siapa meninggikan hati, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi adik-adik kalau sombong, adik-adik tinggi hati, makanya adik-adik akan direndahkan di hadapan Tuhan. Tapi adik-adik, jika adik-adik yang merendahkan diri, maka adik-adik akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi adik-adik harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak sombong. Misalnya adik-adik nilainya bagus, ada teman yang mungkin nilainya buruk atau nilainya jelek, adik-adik gak boleh sombong. Bodoh kamu, tolol kamu. Adik-adik tidak boleh seperti itu. Justru adik-adik harus menjadi anak-anak yang baik, tetap baik dan tidak sombong. Karena Tuhan tidak menyukai anak yang sombong. Percaya ketika adik-adik meninggikan hati, adik-adik akan direndahkan. Tapi jika adik-adik merendahkan hati, maka Tuhan akan meninggikan adik-adik di hadapan Tuhan. Nah, saat ini agak berharap dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap menjadi anak yang baik, tetap anak-anak yang takut akan Tuhan. Percayalah dimanapun adik-adik berada, Tuhan senang sekali sama adik-adik yang baik hati, yang tidak sombong, suka menolong, dan juga anak yang penurut. Mau dengar-dengaran orang tua, terlebih dengar-dengaran apa kata Tuhan. Nah, saat ini mungkin adik-adik belum bisa beribadah bersama-sama dengan kakak. Kakak minta buat adik-adik di rumah untuk tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa, tetap bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu, menyanyikan lagu-lagu Tuhan. Dan kakak percaya ketika adik-adik dimanapun berada, adik-adik tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap menjadi anak kesukaan Tuhan Yesus ya. Dan kakak berharap kakak juga adik-adik
nggak jadi anak yang kakak dengar jadi anak nakal di luar karena nggak pernah sekolah minggu, karena nggak pernah dengar firman Tuhan. Nah, saat ini kakak hadir, kakak akan membagikan beberapa cerita tentang Alkitab untuk adik-adik tetap menyimaknya ya. Terima kasih adik-adik. Nah, cukup sekian cerita dari kakak, dan kakak berharap adik-adik minggu depan bisa dengar kembali. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, kakak minta adik-adik untuk tutup mata, tutup telinga karena kita mau berdoa lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan, Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan untuk kami tidak sombong. Kami mau menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan, karena kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami, Tuhan, mau dengar-dengaran, mau duduk diam manis mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk tetap setia. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan berpisah dengan yang lain, dengan adik-adik di rumah, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan mereka baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan, biar mereka menjadi adik-adik yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sukacita, damai sejahtera tetap mengalir dalam keluarga adik-adik dimanapun berada. Dan berkati keluarga adik-adik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau suatu hari kami pasti akan bertemu bersama-sama beribadah kembali, dan kami bertemu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera tetap mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik adik-adik dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sudah cukup sekian cerita dari kakak. Adik-adik tetap sabar, tetap semangat, dan jangan lupa adik-adik tetap belajar di sekolah, belajar di rumah walaupun tidak sekolah. Tunjukkan kalau kalian adalah anak-anak yang baik, anak-anaknya Tuhan Yesus. Karena anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik ya. Sampai jumpa pertemuan kita minggu depan. Kakak akan menceritakan kisah-kisah tentang firman Tuhan yang lebih menarik lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.